Guys, semakin panas perang sosmed antara PB dan juga FA. Setelah PB memberikan statement untuk membalas pernyataan dari FA, tidak mau kalah, FA juga memberikan respon seperti ini. Papa blow on itu nggak ada apa-apanya. Bentar lagi tumbang, ngemis-ngemis sampai nyogok orang-orang biar jumpa gue dan minta ampun dan tobat, cium-cium tangan gue. Dia ngajak gue gabung sama dia melawan DS dan nyonya yayasan. Gue bilang gue nggak mau gue hanya hajar lu Papa blow on. Paham? Dan kita belum pastikan apakah pernyataan dari FA ini benar atau tidak. Tak lama kemudian Pablo Benua pun memberikan story, yaitu pesan penting untuk Agus, dan kalau Agus tidak terima, ini sangat keterlaluan. Saya secara pribadi, maksudnya Pablo Benua, bersedia membiayai dan memberikan fasilitas kepada Agus khusus untuk pengobatan Agus ke Singapura, dan saya siap memberikan Agus tempat tinggal yang layak asalkan ada syaratnya. Cabut kuasa oknum pengacara-pengacara yang diduga memperkeruh suasana dan diduga hanya membuat Agus dihujat warganet, dan itu ada sumpah ya dari Pablo Benua. Catatan, diperkirakan bisa lebih dari 1,3 M. Bayangkan Pablo Benua dan istri rela untuk menyediakan uang lebih dari 1,3 M untuk membiayai pengobatan Agus ke Singapura, bahkan siap memberikan Agus tempat tinggal yang layak. Bagi kalian yang nonton video ini dan kebetulan kenal dengan Agus atau merupakan saudaranya Agus, tolong kalian sampaikan pesan ini kepada Agus. Kalau Agus tidak terima, ini keterlaluan banget ya. Peluang di depan mata, bisa saja ini menjadi peluang terakhir bagi Agus. Ayo teman-teman, sadarkan Agus. Kalau Agus benar-benar cabut kuasa oknum pengacara-pengacara yang hanya bikin onar, gue jamin selesai dan Agus akan bahagia. Hal itu juga yang sering saya sampaikan, kalau bisa Agus jalan sendiri aja gitu ya, gak usah pakai ini itu, malah membuat suasana menjadi keruh. Dan pada akhirnya gue akan langsung buka-bukaan siapa biang kerok masalah sebenarnya, dan kita akan masuk ke jilid baru. Waduh, masih ada lagi jilid berikutnya, namanya jilid baru setelah persoalan donasi dari Agus ini selesai. Kemudian ada lanjutan story dari Pablo Benua. Orang kalau sudah dibantu itu harusnya tahu terima kasih. Pesan gue ya buat siapa saja yang merasa, ini pesan buat mereka yang merasa gitu ya, atau yang kesindir. 1. Jaga sopan santun. 2. Hargai orang lain. 3. Berhitung dan pertimbangkan ya efek dari setiap hal yang kita perbuat. Satu hal yang menarik di sini adalah tawaran yang sangat menarik dan menggiurkan dari Pablo Benua untuk Agus. Akan disiapkan 1,3 M atau bahkan lebih untuk membiayai pengobatan dari Agus. Bahkan di situ kalau tidak salah, Pablo Benua akan memberikan tempat tinggal yang layak untuk Agus. Seperti yang saya katakan tadi, kalau Agus tidak menerima tawaran ini, waduh, keterlaluan banget ini. Bahkan kalau bisa diperkirakan, jumlah uang yang dipersiapkan oleh Pablo Benua untuk Agus itu lebih besar dari total donasi yang diterima oleh Agus. Karena di situ ada kalimat diperkirakan bisa lebih dari 1,3 M. Agus, pikirkan matang-matang. Keputusan ada di tangan Anda. Waktu Anda nggak lama, waktu Anda cepat. Silakan mengambil keputusan dengan sangat bijak. Ambil keputusan berdasarkan hati nuranimu, Gus. Jangan dengarkan apa kata orang lain. Sekarang gimana? Ke Singapura cuman hayalan, cuman angan-angan, gambaran-gambaran, bayangan-bayangan. Iya, minta dong sama pengacara itu. Betul. Ayo, tagih janji dia ke Singapura, tagih. Kan katanya mau ke Singapura. Mau nggak mau tagih, terserah dari mana duitnya, yang penting tagih. Katanya kan mau ke Singapura, nggak penting dari mana yang, nggak penting siapa yang ngongkosin, tagih. Sama Nopi berani kok teriak-teriak, berani kok ngelapor-ngelapor. Keluar taring kau, Gus. Coba dari awal kau baik-baik, gak usah bikin-bikin ulah, gak usah melintir-melintir fakta, gak usah bikin-bikin cerita, dongeng-dongeng segala macam.
menyudutkan Teta Nopi lah, semua karena Nopi lah. Seakan-akan Nopi itu jahat sekali. Tanpa Nopi nggak terkumpul itu duit. Di postingan video saya sebelumnya, pada saat Ibu Sisi meminta kepada Bunda Korla untuk membantu Agus, tapi pada kenyataannya justru berbeda. Bunda Korla tetap mendukung Teh Novi. Di live ini, Bunda Korla memberikan semacam teguran gitu ya, atau memberikan nasihat. Kita katakan memberikan nasihat ya kepada Agus. Agus, tagih kepada mereka yang dulunya berjanji untuk membawa Agus berobat ke Singapura. Tapi yang kalian lihat seperti apa sekarang? Si Alfilim lagi di Cina sana, lagi cangkok ginjal tapi gagal. Dan diperkirakan Alfilim akan menghabiskan waktu lebih lama di China sana dan tidak akan pulang dalam waktu yang dekat. Dalam hal ini, si Agus semakin terlantar. Janji-janji manis yang dulu pernah diungkapkan oleh pengacaranya hanyalah pepesan kosong. Agus sekarang hanya tinggal di apartemen, hanya menunggu uang donasi, menunggu untuk berangkat ke Singapura untuk berobat. Kalau saya jadi Agus, saya ambil tawaran dari Pablo Benua. Saya akan ambil tanpa pikir panjang. Langsung saya bilang, oke, saya siap. Tapi dengan satu syarat, Agus jangan lagi melibatkan pengacara-pengacara. Istilahnya, minta kepada mereka, mohon maaf, saya tidak mau lagi didampingi oleh kalian. Saya mau berjalan sendiri. Saya mau berobat. Saya mau fokus berobat. Kembali di live-nya Bunda Korla. Jadi Bunda Korla ini marah sebenarnya sama Agus. Karena si Agus ini sama Teh Novi dia teriak-teriak. Tapi kalau sama pengacaranya nggak berani gitu kata Bunda Korla ya. Sama Teh Novi kamu berani teriak-teriak. Seakan-akan Teh Novi itu orangnya jahat banget. Padahal tanpa Teh Novi, uang donasi itu tidak akan terkumpul. Secara pribadi, yang paling berjasa di sini, yang pertama itu Teh Novi. Menurut saya pribadi ya, terserah kalian. Karena Teh Novi lah yang pertama kali membantu Agus. Setelah itu ada Bang Densu dan yang lainnya. Betul banget Bunda, dengar Agus. Walaupun sosoknya ya seperti itu ya, kita tahulah ya seperti apa sosoknya. Tapi ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh Bunda Korla. Agus harusnya menuntut kepada mereka yang memberikan janji-janji kepada Agus. Salah satu janji yang paling kita ingat dan tidak pernah kita lupakan itu adalah membawa Agus untuk berobat ke Singapura. Kalau ketahuan salah, minta maaf. Dan komitmen memperbaiki diri. Itu sekelas Densu dan Novi nggak akan terlalu mempermasalahkan. Yakin deh 1000% Teh Novi dan juga Bang Densu itu orangnya pemaaf. Ketika Agus minta maaf, seketika mereka akan memaafkan Agus.